Selamat siang kepada yang terhormat Bapak Dosen, Bapak Indra Bastian, Bapak Taufikur beserta Bapak Sugiarto. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Freya Murti Pramudita hendak mempresentasikan mengenai penelitian saya yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan Retribusi Pasar Tradisional di Kota Surakarta sebagai upaya mewujudkan good governance. Latar belakang dilaksanakannya retribusi pasar di Kota Surakarta yang pertama adalah adanya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi atau ICT. Kemudian predikat Solo Smart City yang diperoleh oleh Kota Surakarta pada tahun 2018. Kemudian retribusi yang merupakan salah satu komponen dalam PAD yang sangat penting. Kemudian Kota Surakarta memiliki 44 pasar tradisional yang merupakan aset pemerintah daerah dengan nilai budaya dan ekonomi yang tinggi. Kemudian, pembayaran retribusi pasar yang dilakukan secara manual dinilai kurang efisien dan efektif. Hal ini disebabkan karena pemungutan retribusi secara manual membutuhkan banyak tenaga dan biaya. Oleh sebab itu, pemerintah Kota Surakarta menerapkan adanya retribusi pasar sebagai perwujudan e-government di Kota Surakarta. Upaya tersebut untuk meningkatkan inklusi pedagang di pasar tradisional untuk melakukan pembayaran retribusi secara tertib dan disiplin. Rumusan masalah pada penelitian saya adalah upaya mewujudkan good governance dalam pemerintahan daerah adalah perjuangan multi aspek yang salah satu caranya adalah dengan melakukan elektronifikasi sistem pemungutan retribusi untuk mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas pendapatan daerah. Kemudian pertanyaan penelitian yang pertama adalah, apakah penerapan program retribusi berdampak signifikan terhadap terwujudnya good public governance di Kota Surakarta? Dan yang kedua, apakah penerapan retribusi terbukti mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas penerimaannya terhadap pendapatan daerah, yaitu pendapatan Pemkot Surakarta? Kemudian tujuan penelitian ini adalah yang pertama, mengevaluasi kinerja program retribusi dalam mewujudkan good governance di Kota Surakarta dan mengetahui kondisi sebelum dan sesudah diterapkannya program retribusi terkait peningkatan kualitas dan kuantitas penerimaan pendapatan daerah di Kota Surakarta, khususnya pendapatan retribusi pasar melalui retribusi. Penelitian saya ini didasarkan oleh 5 penelitian terdahulu yang dengan metode tabulasi dikelompokkan menjadi 2 penelitian, yaitu kelompok penelitian pertama yang meneliti mengenai retribusi dengan sistem konvensional, dan kelompok penelitian kedua adalah penelitian yang meneliti mengenai sistem retribusi pasar. Kelompok penelitian pertama terdiri dari 3 penelitian, yang penelitian tersebut dilakukan pada era sebelum reformasi, setelah reformasi, namun belum melaksanakan sistem retribusi pasar, yaitu pada tahun 2008 sampai 2010 dan juga tahun 2011. Kelompok penelitian kedua adalah penelitian mengenai retribusi pasar yang dilakukan oleh Setia Ningtyas dan Kinasih. Pada penelitian Setia Ningtyas meneliti mengenai evaluasi pelaksanaan, efektivitas, efisiensi, dan kontribusi retribusi pasar terhadap PAD Kota Surakarta. Dan penelitian Kinasih membicarakan mengenai efek atau dampak pelaksanaan retribusi pasar Kota Surakarta yang memutus rantai korupsi. Teknik tabulasi juga dilakukan untuk melakukan pengelompokan metode penelitian berdasarkan perkembangan sistem retribusi pasar. Kelompok pertama adalah penelitian tahun 2005 yang dilakukan oleh Sulistyo Reni. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berfokus pada topik mengenai peningkatan jumlah penerimaan retribusi pasar yang mengesampingkan legalitas, norma kepatuhan kepada hukum, dan akuntabilitas. Pada kelompok pertama ini, penelitian menggunakan teknik analisis kuantifikasi atas analisis kontribusi, analisis elastisitas, analisis potensi retribusi pasar, dan perhitungan tingkat upaya pemungutan retribusi pasar, analisis efektivitas, dan analisis efisiensi. Kemudian kelompok kedua merupakan kelompok penelitian Indianto pada tahun 2011 dan penelitian Wahono pada tahun 2012. Kedua penelitian ini berupaya untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan retribusi pasar yang kala itu masih dilakukan secara manual atau konvensional. Penelitian-penelitian tersebut menggunakan teknik analisis sesuai dengan aspek penelitian masing-masing. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Indrianto menggunakan teknik analisis optimasi keputusan yang merupakan teknik untuk melakukan sintesis suatu keputusan optimal dalam hal perpajakan dan retribusi. Pembahasan
pembahasan yang dilakukan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis untuk mengkaji aspek-aspek hukum menurut peraturan perundang-undangan. Kemudian kelompok ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Stian Intias 2018 dan Kinasi 2019. Kedua penelitian ini membahas mengenai sistem pemungutan dan pengelolaan retribusi yang telah berevolusi menjadi sistem retribusi. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara tidak terstruktur, observasi, dan dokumentasi untuk menelaah secara mendalam mengenai topik spesifik yang dibahas. Berdasarkan teknik tabulasi yang telah dilakukan terhadap 5 penelitian terdahulu, maka saya memilih untuk menggunakan desain deskriptif kualitatif yang berupaya untuk mengevaluasi mengenai fenomena retribusi pasar di Kota Surakarta, dan teknik pembahasan atau analisis untuk membahas fenomena retribusi pasar berdasarkan dengan metode interaktif Miles and Huberman. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan retribusi pasar sebagai salah satu aspek untuk perwujudan good governance yang diukur atau dianalisis dengan prinsip-prinsip good governance, analisis kuantitas, dan analisis kualitas penerimaan retribusi pasar. Variabel dalam retribusi memiliki keterkaitan hubungan yang sangat erat dengan variabel dalam good governance. Variabel mandiri berhubungan erat dengan partisipatif, variabel terintegrasi berhubungan erat dengan rule of law, informasi, dan responsif, serta variabel non-tunai berhubungan erat dengan variabel transparansi. Variabel mandiri berhubungan erat dengan variabel efektivitas dan efisiensi serta variabel visi dan strategi dalam good governance. Kemudian variabel terintegrasi berhubungan erat dengan orientasi konsensus, visi dan strategi serta akuntabilitas dan juga keadilan. Variabel non-tunai berhubungan erat dengan akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan juga visi dan strategi. Hipotesis dalam penelitian ini adalah retribusi pasar sebagai realisasi revolusionatif administrasi retribusi pasar di Kota Surakarta merupakan salah satu aspek yang berpengaruh signifikan terhadap terwujudnya good governance apabila pelaksanaan sesuai dengan prinsip good governance yang berpengaruh pada peningkatan kuantitas dan kualitas penerimaan retribusi pasar sebagai bagian atas penerimaan daerah atau PAD. Proses pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan interview atau wawancara secara daring atau online dengan pihak Dinas Perdagangan yang berjumlah 3 orang. Ketiga orang tersebut adalah yang berasal dari Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Dinas Perdagangan Surakarta, Kepala Seksi Penagihan Dinas Perdagangan Surakarta, dan salah satu tim retribusi Kota Surakarta di Dinas Perdagangan Kota Surakarta itu sendiri. Variabel mandiri dalam retribusi pasar terpenuhi dalam prinsip good governance. Yang pertama adalah partisipatif karena adanya pembayaran dengan sistem tapping. Prinsip selanjutnya yang terpenuhi adalah efektivitas dan efisiensi karena dengan metode tapping tidak memerlukan petugas pemungut dan juga mengurangi biaya cetak kertas karcis bukti pembayaran. Kemudian prinsip visi dan strategi terpenuhi karena retribusi merupakan bentuk program inovasi oleh Dinas Perdagangan Surakarta untuk meningkatkan kedisiplinan dalam pembayaran retribusi. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan penerimaan daerah. Pada variabel non-tunai, prinsip pertama yang terpenuhi adalah transparansi karena pembayaran retribusi tidak dipungut oleh petugas tapi pedagang melakukan tapping sendiri secara non-tunai. Prinsip akuntabilitas terpenuhi dengan adanya fakta bahwa pelaporan real-time tergantung pada cut-off masing-masing bank yang aplikasinya dipakai oleh suatu pasar. Prinsip selanjutnya yang terpenuhi adalah orientasi pada konsensus dengan fakta bahwa dalam pembuatan kebijakan, inovasi retribusi merupakan solusi terbaik dalam pengambilan keputusan. Pelaksanaannya dilakukan dengan tapping tanpa uang secara non-tunai. Prinsip keadilan terpenuhi dengan fakta bahwa semua pedagang yang ada dalam suatu pasar yang telah menerapkan retribusi wajib melakukan pembayaran dengan metode tapping. Prinsip efektivitas dan efisiensi juga terpenuhi karena adanya fakta bahwa penerapan retribusi dengan metode tapping non-tunai, maka tujuan untuk meningkatkan kebiasaan menabung telah tercapai. Selain itu, metode tapping ini mengurangi jumlah pegawai pemungut dan mengurangi biaya cetak kertas bukti pembayaran tunai. Prinsip visi dan strategi telah terpenuhi karena adanya fakta bahwa tujuan retribusi sebagai bagian dari Solo Smart City adalah membiasakan masyarakat untuk melakukan transaksi secara cashless. Prinsip rule of law terpenuhi dengan adanya fakta bahwa program inovasi retribusi dilakukan dengan aturan hukum dan regulasi yang melandasi pelaksanaannya. Pemerintah Kota Surakarta juga membuat peraturan khusus untuk melaksanakan administrasi retribusi pasar secara elektronik.
Dalam variabel terintegrasi, prinsip pertama yang terpenuhi adalah responsiveness. Dinas Perdagangan dengan pihak perbankan dan OPD terkait berupaya untuk memenuhi hak-hak wajib retribusi dengan koordinasi melalui sistem yang terintegrasi. Prinsip informasi juga telah terpenuhi dengan adanya fakta bahwa program e-retribusi memiliki sistem informasi yang terintegrasi dalam aplikasi Solo Destination. Melalui aplikasi tersebut, pedagang dapat melihat rincian informasi mengenai data transaksi dan tagihan yang masih tertanggung. Prinsip visi dan strategi juga terpenuhi dalam variabel terintegrasi dengan adanya fakta bahwa melalui aplikasi Solo Smart City, setiap sistem di pemerintah daerah akan terintegrasi dengan tujuan meningkatkan branding kota Solo. Prinsip transparansi terpenuhi karena sistem e-retribusi dapat memberikan informasi secara real-time kepada pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan e-retribusi karena adanya sistem yang terintegrasi. Prinsip akuntabilitas juga telah terpenuhi dalam variabel ini karena sistem e-retribusi yang terintegrasi dengan OPD terkait serta perbankan mitra memudahkan proses pertanggungjawaban kepada publik. Pada tingkat efektivitas, penerimaan e-retribusi mengalami fluktuasi dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami penurunan, kemudian mengalami kenaikan lagi pada tahun 2019. Jika dihitung rata-rata, tingkat efektivitasnya masih dikategorikan dalam kriteria kurang efektif. Tingkat efisiensi pelaksanaan e-retribusi pasar telah masuk dalam kategori sangat efisien dengan angka 300,68%. Penerimaan e-retribusi dari tahun 2017 sampai tahun 2018 mengalami kenaikan secara nominal, akan tetapi jika dihitung laju pertumbuhannya mengalami penurunan sebesar 11,8% yang dikarenakan adanya satu pasar yang mengalami kebakaran sehingga dibebaskan dari kewajiban pembayaran retribusi. Kontribusi penerimaan e-retribusi pasar terhadap PAD Kota Surakarta mengalami peningkatan dalam 3 tahun terakhir yang dipengaruhi oleh tingkat partisipasi pedagang yang meningkat dalam pembayaran retribusi. Pada analisis pengukuran kinerja e-retribusi pasar Surakarta, aspek finansial terpenuhi dengan adanya fakta bahwa penetapan target pendapatan e-retribusi ditetapkan berdasarkan capaian tahun sebelumnya yang disesuaikan dengan target pendapatan Pemkot Solo. Indikator kepuasan pelanggan juga telah terpenuhi karena pedagang sebagai wajib retribusi merasa puas dan terbantu dengan adanya e-retribusi karena kemudahan pembayaran dan adanya transparansi pembayaran melalui sistem e-retribusi. Aspek operasi bisnis internal juga terpenuhi karena adanya pembagian kewajiban dalam melaksanakan e-retribusi pasar antara Dinas Perdagangan, pihak perbankan mitra, dan juga Diskominfo. Program e-retribusi tidak menimbulkan kendala bagi pegawai yang semula bertugas memungut retribusi. Mereka dialihkan ke sektor lain yang membutuhkan untuk menggantikan PNS yang pensiun. Hal tersebut memenuhi indikator kepuasan pegawai dalam analisis kualitas kinerja sektor publik. Indikator kepuasan komunitas atau stakeholder juga terpenuhi dengan adanya fakta bahwa program e-retribusi mendapat dukungan dari seluruh stakeholder, yaitu pemerintah Kota Surakarta, pihak Diskominfo, beserta dengan pihak perbankan mitra. Indikator ketepatan waktu terpenuhi dengan adanya fakta bahwa setiap pembayaran retribusi akan tercatat secara real-time dalam sistem dan ada waktu pelaporannya sesuai cut-off masing-masing perbankan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan e-retribusi pasar di Kota Surakarta berpengaruh signifikan terhadap upaya untuk mewujudkan good governance. Fenomena tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan terhadap penerimaan e-retribusi, baik dari segi kuantitatif maupun dari segi kualitatif, sebagai bagian dari PAD Kota Surakarta jika dibandingkan dengan sistem administrasi retribusi secara konvensional. Akan tetapi terdapat anomali yang pertama, yaitu tingkat efektivitas mengalami fluktuasi dan rata-rata tingkat efektivitas pada tahun 2017 sampai tahun 2019 adalah sebesar 75,9% yang termasuk dalam kategori kurang efektif. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2018 ada pasar baru yang menerapkan sistem e-retribusi yang baru dapat terrealisasi pada bulan September. Di sisi lain, pemerintah Kota Surakarta menargetkan angka penerimaan yang cukup tinggi terhadap 4 pasar tersebut sehingga realisasi penerimaannya cukup jauh dari angka yang ditargetkan pada tahun tersebut. Kemudian, laju pertumbuhan penerimaan retribusi berbasis elektronik pada tahun 2018 sampai 2019 mengalami penurunan dibandingkan dengan laju pertumbuhan tahun sebelumnya, meskipun secara nominal tetap terjadi peningkatan penerimaan retribusi. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2019 terjadi kebakaran di suatu pasar, yaitu Pasar Legi, yang menyebabkan pasar tersebut dibebaskan dari kewajiban pembayaran retribusi selama 1 tahun.